Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Riani Novianisi dengan nomor NIM 4322101007. Saya di sini ingin merepresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul dengan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dengan latar belakang, bahasa Indonesia termasuk salah satu sarana untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Pada kehidupan sehari-hari, manusia selalu menggunakan bahasa untuk saling mengungkapkan ide, menyampaikan informasi, dan menerima informasi. Di Indonesia, terdapat berbagai macam bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk saling berinteraksi. Bahasa tersebut disesuaikan dengan tempat tinggal setiap orang yang disebut dengan bahasa daerah. Setiap bahasa daerah memiliki keunikan tersendiri dan makna yang berbeda-beda, sehingga hanya digunakan jika sedang berinteraksi dengan warga sekitar saja. Namun, tentu Indonesia juga tidak membatasi seorang hanya berinteraksi dengan warga yang sekitar saja. Tapi setiap orang yang berasal dari daerah yang berbeda memiliki peluang untuk bertemu dan berinteraksi, sehingga membutuhkan bahasa yang dapat menyatukan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini, bahasa yang dikenal oleh masyarakat Indonesia bukan hanya sekadar bahasa baku dan non-baku. Akan tetapi, terdapat bahasa gaul yang sering digunakan oleh anak remaja zaman sekarang. Bahasa gaul itu tersendiri berasal dari bahasa Indonesia asli yang terkadang dipersingkat atau digabung dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa gaul biasanya menghasilkan istilah-istilah yang baru yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu saja, agar hanya kelompok tersebut yang mengetahui maknanya itu apa. Seringnya, penggunaan bahasa gaul menyebabkan semakin cepat penyebaran bahasa tersebut dikenal oleh orang-orang banyak. Orang yang bukan berasal dari kelompok tertentu menjadi mengerti dan ikut menggunakan bahasa gaul juga karena saling mendengar istilah-istilahnya. Namun, maraknya penggunaan bahasa Indonesia menyebabkan banyak orang yang lupa membedakan antara kegiatan formal dan kegiatan non-formal. Bahkan terdapat beberapa kata tidak baik yang diucapkan. Tidak jarang bahasa gaul tersebut terbawa dalam kegiatan formal seperti saat presentasi di kelas atau ketika berbicara dengan guru atau dosen, terutama para remaja. Hal tersebut membuat banyak kalangan merasa miris karena dianggap kurang sopan dan semakin khawatir terhadap pergaulan anak zaman sekarang. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan sesama manusia yang berperan penting untuk saling menyampaikan informasi dan menerima informasi. Yang kedua, pentingnya bahasa bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Selanjutnya, bahasa pergaulan. Bahasa gaul merupakan bahasa Indonesia asli yang terkadang dipersingkat atau digabung dengan bahasa asing. Bahasa gaul biasanya digunakan hanya di kelompok tertentu saja, agar orang lain di luar kelompok tersebut tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan. Menurut Sarwono, mengemukakan bahwa bahasa gaul merupakan bahasa yang menjadi ciri khas bagi para remaja di mana setiap kata-katanya diubah agar hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja, atau secara khusus dipahami oleh sebagian besar remaja di Indonesia dengan penyebaran melalui media sosial, di mana istilah tersebut dapat semakin berkembang dan semakin berubah setiap harinya. Bahasa gaul dicontohkan dalam beberapa kata seperti saya atau aku menjadi gue, kamu menjadi lo. Besti yang berasal dari bahasa asing diartikan sebagai teman dekat. Garing yang berasal dari bahasa Sunda namun diartikan sebagai tidak lucu dalam bahasa gaul dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Penggunaan bahasa gaul di Indonesia sudah menjadi fenomena atau kebiasaan yang sulit dihilangkan. Bahasa tersebut semakin menyebar seiring berjalannya waktu, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan hingga orang dewasa. Bahasa gaul dianggap bisa lebih mengekspresikan dan mengakrabkan diri dibanding penggunaan bahasa baku. Bahasa gaul biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, media sosial, atau tontonan televisi. Bahasa gaul ini berupa singkatan dari kata-kata asli atau gabungan dengan bahasa asing yang dimiliki kata yang sama.
namun memiliki makna yang berbeda. Sesuai dengan hasil penelitian Kulhaka DKK 2017, bahwa remaja yang sering menggunakan media sosial lebih mengetahui berbagai macam istilah gaul dibandingkan remaja yang tidak aktif dalam bermedia sosial. Menurut Sumina 2016, bahasa gaul ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bertutur kata. Salah satu pengaruh negatifnya adalah banyak masyarakat yang tidak ingin menggunakan bahasa Indonesia baku karena tidak terbiasa. Padahal, bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam kegiatan formal atau suatu bidang pekerjaan seperti surat menyurat dan pembuatan laporan. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Bahasa adalah sarana berkomunikasi antar sesama manusia yang berperan penting untuk saling menyampaikan informasi dan menerima informasi. Beberapa peran bahasa yaitu untuk menyampaikan ekspresi diri sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, serta sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Saat ini, bahasa yang dikenal oleh masyarakat Indonesia bukan hanya sekadar bahasa baku dan non-baku, akan tetapi terdapat bahasa yang sering digunakan oleh anak remaja zaman sekarang, yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa asli Indonesia yang terkadang dipersingkat atau digabung dengan bahasa asing. Bahasa tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, media sosial, atau tontonan televisi. Seringnya menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari tentu akan berdampak dalam hal lain juga. Tidak sedikit orang yang menggunakan bahasa gaul dalam acara resmi karena belum bisa menghilangkan kebiasaan berbicaranya saat dengan teman sebaya. Misalnya, kita sedang berbicara dengan dosen, guru, atau orang lain di usia lebih tua. Seharusnya penggunaan bahasa baku agar lebih sopan, karena bahasa yang diucapkan juga dapat mengabarkan sifat atau karakter seseorang. Sedang berbicara dengan dosen, guru, atau orang lain di usia lebih tua. Seharusnya penggunaan bahasa baku agar lebih sopan, karena bahasa yang diucapkan juga dapat mengabarkan sifat atau karakter seseorang. Selanjutnya, saran. PowerPoint ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan para pembaca tidak menjadikan PowerPoint ini sebagai salah satu sumber untuk mengetahui dan memahami tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Diharapkan juga para pembaca yang terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mampu menempatkan penggunaan bahasa tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadikan bahasa gaul sebagai sarana untuk saling mengakrabkan diri dengan lingkungan sekitar, namun jangan melupakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pada saat kegiatan formal ataupun bertemu dengan orang yang lebih tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.